Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SGL yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya berada di kantor pemasaran Syariah Islamic Cimuncang. Kali ini saya akan mengajak sahabat untuk menengok lokasi progres pembangunan Syariah Islamic Cimuncang. Bagi Anda yang selama ini sudah memantau dan penasaran dengan proyek kami, tentunya ingin mendapatkan update informasi terbarunya di proyek kami. Nah, insya Allah nanti di lokasi akan bisa melihat langsung bagaimana progres pembangunan Syariah Islamic Cimuncang. Yuk ikut saya ke lokasi. Sahabat SGL, ini dia nih lokasi proyek Syariah Islamic Cimuncang. Jarak dari kantor pemasaran di Surapati Core, Blok M2, ya, Jalan PH Mustafa, itu berjarak 2,2 km. Jadi untuk akses di berbagai fasilitas umum masih sangat mudah dan terjangkau tentunya. Ya, sahabat SGL bisa dari arah Jalan Padasuka, Jati Handap, ya, Bojongkoneng, ataupun jalan terusan Cimuncang. Tentunya bagi warga Bandung tahu betul Jalan PH Mustafa yang merupakan jalan protokol menuju berbagai destinasi, berbagai landmark di pusat kota Bandung seperti Pusdai, Gedung Sate, Monumen Perjuangan, dan bahkan mengarah ke Tolpaster langsung sahabat SGL. Jadi nggak usah khawatir nih buat sahabat SGL tentang akses lokasi. Insya Allah di Syariah Islamic Cimuncang dekat Bandung Kota, gampang buat kemana aja. Selain itu sahabat SGL, dilihat dari view perbukitan ya, sahabat SGL bisa lihat ya, kemudian nuansa pemandangan kota ya, city view yang begitu indah. Salah satu sajian utama di lokasi perumahan Syariah Islamic Cimuncang. Udara di sini pun masih sangat sejuk, asri, bebas dari polusi tentunya ya sahabat SGL ya. Jadi insya Allah kesehatan keluarga akan lebih terjaga serta pastinya nyaman untuk relaksasi dan olahraga pagi ya. Lagi ramai juga kan budaya healthy lifestyle gitu ya. Insya Allah di Syariah Islamic Cimuncang akan mendukung itu. Bisa sahabat SGL lihat nih, di Syariah Islamic Cimuncang saat ini sedang menjalani proses land clearing untuk persiapan cut and fill. Jadi insya Allah sahabat yang sudah akad dan berwaat bisa segera menantikan progres pembangunan rumah impian di Syariah Islamic Cimuncang. Untuk bahas lebih mendalam mengenai proyek ini, saya akan mengobrol langsung dengan dua narasumber yang paham mengenai proyek ini. Yuk ikut saya. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah iya, jaga protokol kesehatan ya Pak Budiman. Kebenaran nih ya, ini banyak sahabat SGL ya, yang ingin tahu banyak tentang perumahan Syariah Islamic Cimuncang. Beneran ada Pak Dandi dan Pak Budiman ya. Saya ajak ngobrol dulu ya Pak. Boleh, Ya, sip. Yuk, ikuti kami ya. Alhamdulillah sahabat SGL, saya sudah ditemani dua orang narasumber yang paham banget tentunya dengan proyek Syariah Islamic Cimuncang ya. Yang pertama, saya kenalkan ya, ada Pak Dandi. Assalamualaikum Pak Dandi. Waalaikumsalam. Ya, Pak Dandi Irawan sebagai Direktur Utama PT Syariah Greenland ya, sahabat SGL semua. Ditemani juga narasumber yang satu lagi, Pak Budiman. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Beliau sebagai General Manager dari Proyek Syariah Islamic Cimuncang. Nah, sahabat SGL, di kesempatan ini saya akan mengajak sahabat untuk berbincang langsung, dengan Pak Dandi dan Pak Budiman, akan mengupas tuntas ya, mengkorek-korek nih ya. Tentunya sahabat SGL banyak yang penasaran, kenapa sih Syariah Islamic Cimuncang dijadikan proyek dari PT Syariah Greenland sebagai developer perumahan Islami terintegrasi gitu, yang kemudian berlokasi di dekat kota Bandung. Nah, gitu. Pak Dandi dan Pak Budiman sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya. Langsung saja nih, saya ingin bertanya pada Pak Dandi Irawan mengenai proyek Syariah Islamic Cimuncang. Kenapa sih lokasi ini dipilih ya, yang berlokasi di Bandung Timur ya, dengan kontur seperti ini? Itu kenapa Pak?
Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan SGL lovers yang dirahmati Allah. Jadi SGL ini sebenarnya apa ya? Kalau bisa dibilang spesialis lahan kontur, landscape. Wah, ya. Senangnya kita mainnya di kontur yang semacam itu. Kita sebenarnya nggak terlalu suka lahan-lahan yang datar. Kenapa? Karena nggak ada view biasanya seperti itu. Makanya kantor kita itu kan di Lembang. Itu konturnya kan bisa tahu sendiri ya, Kang Berta pernah main. Nah, passion kita itu sebenarnya develop lahan yang semacam itu, gitu. Walaupun ada beberapa project yang konturnya itu rata. Nah, ketika banyak demand permintaan dari konsumen ke SGL, Pak, buka dong di dekat kota, kan ini dekat kota ya, dengan pusat kota 0 km cukup dekat. Cuma waktu itu kita masih nyari karena passion kita itu lahan yang kontur, di mana yang dekat kota, yang lahannya itu landscape kontur, bukan yang flat. Nah, alhamdulillah setelah pencarian kita dapat di sini. Nah, nanti Kang Berta bisa lihat, rekan-rekan lihat kontur di SIC ini adalah mainannya kita. Ya, walaupun ada beberapa developer atau mungkin banyak developer yang sebenarnya menghindari lahan semacam ini. Betul. Karena bisa dikatakan memang cost-nya tinggi. Cost-nya tinggi, tingkat pekerjaannya juga agak sulit ya, tidak sesimpel yang flat. Tetapi memang keinginan kita, passion-nya di situ akhirnya kita pilih. Dan setelah mencari-cari berdasarkan permintaan konsumen, tetapi yang sesuai dengan harapan kita ada view, akhirnya kemudian kita dapat di Cimuncang ini. Sehingga harapannya ketika konsumen kita yang tinggal di sini tuh pas bangun pagi itu buka jendela itu yang dilihat itu view alam. Bukan buka jendela yang dilihat dinding lagi kan bosen gitu. Ya. Orang kota kan udah kebanyakan lihat gedung gitu ya. Ke kantor yang dilihat gedung ya. Makanya ketika dia pulang ya, pas pagi hari yang dia lihat adalah pemandangan alam. Setelah dia capek kerja, kemudian yang dia lihat adalah view kota Bandung. Nah, ini kan mahal. Nggak gampang cari lahan yang semacam itu. Begitu. Ya. Nah, berarti memang sudah menjadi passionnya SGL ya, sahabat semua. Tapi ada yang banyak pasti sahabat SGL bertanya nih, dengan kontur yang landscape seperti itu tadi, bagaimana keluarga nanti yang menjadi penghuni di kawasan perumahan Syariah Islamic Cimuncang ini ya akan mendapatkan rasa yang aman gitu ya, dan ditambah dengan view yang indah itu ya, aman dan dari sisi lokasi dan antisipasi yang tidak diinginkan oleh warganya gitu. Syariah Greenland seperti apa itu, Pak? Baik, kalau kita bicara perizinan, tentu ini alhamdulillah perizinan kita adalah perizinan perumahan. Kalau bicara perizinan perumahan itu pasti di dinas juga melakukan analisis kelayakan terkait dengan zonanisasi, daerah longsor dan lain sebagainya. Itu sudah ada dinas yang terkait yang kemudian melakukan analisis itu. Tentu ketika kita melakukan pengkajian itu, di samping kita juga punya analisis internal perusahaan yang bisa melihat bahwa ini adalah kontur yang masih ideal bisa dikembangkan. Ini nggak sampai kemiringannya 45 derajat, tidak sampai. Mungkin kurang lebih sekitar 30 derajat. Tetapi karena posisi dia ini cukup tinggi, ya transisi dari KBU itu kan di atas 750 mdpl. Ini masih di bawah, sehingga karena memang existing posisi tanahnya tinggi dengan kemiringan yang hanya 30 itu sudah kelihatan kota Bandung. Artinya ini bukan daerah yang ekstrim banget, dan memang kita di SGL punya tim-tim ahli yang punya basic sipil. Tentu dalam pengerjaannya kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka memang kenapa developer banyak menghindari kontur semacam ini, cost-nya memang tinggi. Ini DPT-nya saja luar biasa, miliaran ini DPT-nya. Untuk menjamin keamanan itu harus kita lakukan. Namanya dinding penahan tanah. Nah, itu cost yang luar biasa yang kita alokasikan untuk keamanan konsumen di sini. Begitu kan? Siap. Menarik ya. Jadi terkait dengan keamanan, SIC ini sudah lolos daripada uji-uji dinas-dinas analisis yang sangat detail gitu ya, sehingga Syariah Greenland itu memutuskan untuk membuka proyek di sini. Nah, sahabat SGL pasti penasaran juga, Pak, tentang konsep perumahan Syariah Islamic Cimuncang.
ya. Iya. Syariah Greenland sebagai developer perumahan Islami itu menggagas yang namanya hunian Islami terintegrasi dengan mengharapkan keluarga yang tinggal itu bukan sekedar tinggal di rumah yang tanpa nilai gitu. Nah, apa value yang digagas oleh Syariah Greenland, Pak Dandi? Ya, kita itu sebagai orang tua ya, pasti pengen punya anak yang soleh-solehah. Iya. Nah, tentu kita sebagai orang tua pengen punya anak yang soleh. Nah, sebagai orang tua siap membayar berapa supaya anaknya soleh? Berapa nilai yang harus dikeluarkan orang tua supaya anaknya soleh? Pasti akan dibayar berapapun. Ketika orang tua itu memiliki finansial, dia akan membayar berapapun supaya dia punya anak yang soleh-soleh. Benar nggak? Kalau Kang Bertrand itu punya anak, lingkungan yang luar biasa seperti sekarang ini, kita sebagai orang tua siap membayar berapapun supaya anak kita soleh-soleh. Nah, ini kan mencari suasana lingkungan yang seperti ini kan sulit di dalam kondisi yang seperti ini. Dan orang tua siap berinvestasi berapa? Ya. Nah, untuk itulah menjadi concern kita, value kita. Kita juga punya anak-anak, saya juga punya anak-anak. Tentu harapan saya juga punya anak yang soleh dan solehah. Itu menjadi keresahan orang tua. Nah, kita belajar dari guru-guru kita bahwa untuk mencetak anak yang soleh dan solehah itu komponennya kurang lebih ada 3. Ya, harus terbentuk keluarga yang Islami. Ya, persepsi orang tua yang baik. Yang kedua, keluarganya sudah Islami nih. Kedua, pendidikan. Kan sekarang anak-anak sekolah pasti di sekolah formal ya atau non formal. Ini pendidikannya pun harus kemudian pendidikan yang baik buat tumbuh kembang anak. Lingkungan sudah baik. Pendidikan di sekolah baik, abi, umi dan lain sebagainya ya. Terus pas dia keluar rumah, pas main sama teman-temannya, lingkungannya kurang baik. Yang diobrolin ya, ucapannya banyak ya, kebun binatang semua. Ini kan artinya apa? Ada satu komponen lagi, yaitu apa? Lingkungan. Maka kalau di rumahnya sudah baik, anaknya kita didik dengan pendidikan Islam yang baik, lalu disekolahkan di sekolah yang baik, lalu kemudian masih ada satu PR lagi, yaitu membentuk lingkungan yang baik. Itulah makanya kita mengatakan SGR itu membentuk lingkungan Islami yang terintegrasi. 3 poin ini. Ya, sehingga tentu orang yang mau beli itu adalah orang yang sepakat dengan visi kita lingkungan Islam. Satu, dari keluarga pasti keluarganya keluarga yang baik. Itu yang kita harapkan. Sekolah, maka hampir di semua perumahan kita upayakan ada sekolah. Ya, ada sekolah. Kenapa? Supaya tadi jadi sudah baik di keluarga, kemudian di sekolah baik. Nah, lingkungan ini yang jarang kan. Hampir semua perumahan itu tidak memikirkan hal ini. Nah, ini menjadi concern kita. Maka kita pun di kantor, ketika ada pengajuan, ini sangat seleksi banget. Bukan hanya kemampuan kalau orang mau nyicil, mau ngajuin itu ada 5C kan. Bukan hanya 5C, ada karakter, kapital dan lain sebagainya. Ya, tetapi bagaimana visi daripada orang tua? Kita lihat background daripada konsumen ini. Kalau konsumen ini memiliki visi yang sama membangun lingkungan yang Islami, ini kita berharap dia menjadi tetangga kita. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan perumahan Islami terintegrasi. 3 poin ini kita harapkan ada di setiap perumahan-perumahan yang dibangun oleh SGL. Begitu Kang Bertrand. Nah, menarik ya sahabat SGL. Dan juga nih Pak Budiman, langsung sebagai General Manager Syariah Islami Cimuncang. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dandi, ikhtiar apa nanti di Syariah Islami Cimuncang khususnya untuk membentuk jadi kesolehan individual, keluarga dan lingkungan. Kesolehan kolektif gitu ya. Kesolehan kolektif. Ya. Boleh Pak? Ya, sebenarnya kita menyamakan ya akhirnya menyamakan visi kita ya. Visi Syariah Islami Cimuncang ini adalah cabang salah satu proyek ke-6 ke-7 ya dari PT SGL gitu kan. Dan tadi Pak Dandi menyampaikan visi besar dari SGL untuk bukan hanya kita mendevelop suatu kawasan, kita jual fasilitas, jual bangunan yang bagus, bukan hanya itu ya, tetapi kita ada visi tadi yang kemudian ingin kita wujudkan, bagaimana selain hunian tetapi lingkungan yang kemudian kita develop, yang kita ciptakan menjadi hunian yang Islami ya, seperti itu.
Nah, untuk itu lebih spesifik di Syariah Islamic Cimuncang, kita merespon itu dan mendukung visi itu adalah dengan kita menciptakan suasana perumahan yang ini sudah kita sering sampaikan, ya berbasis kebun Quran. Konsepnya kebun Quran. Nah, jadi kan ada suasana yang akan lebih menguatkan lagi, Kang, menguatkan. Apa itu konsep perumahan kebun berbasis kebun Quran itu? Jadi emang nanti kita akan di luas kurang lebih 1,5 hektar luas lahan kita itu ada beberapa taman, ya. Yang di taman itu kan biasanya kalau taman umumnya itu kan ya bunga-bunga biasa ya, Kang, ya. Biasa. Mungkin apa aja, mungkin anggrek ataupun apa ya. Tetapi kalau di Syariah Islamic Cimuncang karena tadi berbasis kebun Quran, kita ada taman-taman tematik di situ. Kebayang nggak, Kang? Berarti kira kita tanaman buah-buahan yang disebutkan dalam Al-Quran, contohnya misalnya Zaitun. Zaitun. Ya, zaitun. Ataupun yang terkenal ya tin, zaitun, zaitun, misalnya seperti itu. Insya Allah itu kita akan hadirkan. Kita akan hadirkan di taman-taman tematik yang nanti kita akan menambah suasana keislaman. Ya, selain tetangga tadi yang musuh, tapi lingkungan pun akan terus mungkin orang berpikir, oh ini tanaman yang ada di dalam Al-Quran, oh ini tanaman buah-buahan yang ada di surga nanti, Masya Allah kan, itu akan menambah suasana. Jadi ada nanti taman tin, taman zaitun tadi yang disebutkan, ada khusus taman zaitun, itu yang akan kita kembangkan. Itu pun menjadi added value ya, nilai lebih yang kita tawarkan. Dan konsep yang kedua terkait dengan berarti nanti mual ayah jin yang dalam bentuk manusia. Iya. Nanti Pak jangan khawatir, kita ada taman bidara. Jadi jin nggak akan masuk ke perumahan ini. Jadi taman bidara ini kita simpan di depan, jadi kalau ada yang masuk tuh langsung di taman-taman di depan-depan halaman rumah. Nah, konsep yang pertama itu taman tematik yang menjadi fasilitas umum warganya. Itu kita sebar di beberapa titik karena luas ya 1,5 hektar. Yang kedua programnya itu di halaman rumah yang konsumen yang dia membeli unit, ya di halaman rumahnya itu kan biasanya paling pada ini rumput sama tanaman apa sih saya nggak. Tapi di Syariah Islamic Cimuncang selain rumput yang hijau itu kita tanami 2 tanaman, ada pohon tin dan pohon bidara. Itu Pak yang nanti kita, jadi begitu Pak Dandi buka pintu itu langsung melihat pohon tin dan pohon bidara. Jadi maksudnya menambah bahwa suasana spiritualisme di lingkungan kita gitu. Itu mungkin yang sahabat SGL, ternyata Syariah Islamic Cimuncang itu ya selain daripada memang visi yang berbeda dengan developer lain ya, dan tadi pemaparan lebih detail dari Pak Budiman, ikhtiar untuk mewujudkan itu sampai dengan menanam tanaman untuk menambah kesan spiritual yang lekat dengan keluarga dan lingkungan perumahan itu. Nah, dalam keluarga memilih hunian ya. Ada kalanya memang sahabat SGL ini berpikir bagaimana nanti dari suatu lokasi itu rumah, lahan yang diambil itu memiliki nilai investasi potensi nilai investasi ke depan itu bagaimana di Syariah Islam ini menarik nih pertanyaannya. Bagus sih pertanyaannya karena memang lekat ya di kita bahwa kalau orang beli properti langsung yang terpikirkan itu nilai investasi, nilai aset yang kemudian, dan emang sudah tidak menjadi perdebatan ya Pak Dani ya. Kalau kita invest di properti itu nilainya ceritanya nggak ada ceritanya nilai properti turun ya pada capital gain. Capital gain itu gitu. Jadi kenaikan pengembalian nilai aset itu yang kemudian akan naik. Nah, ini pun menarik ya di Syariah Islamic Cimuncang. Salah satu analisis yang kita lakukan sebelum ini dirilis Pak ya, kita launching Syariah Islamic Cimuncang ini, kita ada yang namanya dari sekian banyak analisis yang begitu ketat ya, kita ada yang namanya analisis ekonomi. Nah, analisis ekonomi ini kaitan dengan apa? Kita melakukan yang namanya perbandingan harga pasar ya, salah satunya ya perbandingan harga pasar dengan tetangga SIC. Di sekitar SIC itu kan ada beberapa perumahan yang besar juga ya, kita melakukan perbandingan harga karena biasanya untuk menetapkan satu harga pasaran di satu lokasi kita harus tahu minimal harga rumah di sekitar SIC yang sedang dijual ataupun yang sudah terjual. Itu menjadi dasar untuk penetapan harga pasaran di sini. Dan alhamdulillah ini sudah kemudian sekarang kita sudah hampir 50% lebih nih yang kemudian bergabung dengan Syariah Islamic Cimuncang dari 90 unit yang kita rencanakan. Dan bisa ditanya langsung ke konsumennya,
mereka betul-betul sudah merasakan Pak Dandi, sudah merasakan bagaimana sih yang namanya kenaikan investasi itu. Mereka sudah merasakan. Kita buka misalnya, ini ya nggak apa-apa biar informasi. Kita awalan di Syariah Islamic Cimuncang itu kita buka harga kafling 3 juta Pak. Sekarang mohon maaf lahir batin sudah 5 juta Pak. Wow, sahabat. Ini dalam jangka waktu 1 tahun Pak. 1 tahun sudah ada kenaikan kurang lebih 2 juta. Iya. Jatah kafling saya masih ada. Ada. Aman. Jadi itu saya pikir real yang kemudian dirasakan. Kenaikan Ada investasi, ya. Ustadz Usin di situ yang ambil itu unit pertama beliau ya. Bahkan kafling itu depan masjid rencananya karena beliau katanya pengen berkhidmat di masjid. Ustadz Usin ini salah satu konsumen kita. Beliau beli 3 juta Pak. Sekarang selang 1 tahun udah 5 juta. Nah ini yang disebut dengan tadi bahwa kenaikan nilai investasi, apalagi kalau ngomongin masalah tanah, masalah properti, sudah kayaknya udah nggak jadi perdebatan lah ya bahwa itu kenaikannya itu insya Allah. Siap. Itu ya. Oke. Terima kasih Pak Budi nih. Ya. Sahabat SGL jangan sampai ketinggalan, masih ada kurang dari setengahnya ya Pak Budi, bisa merasakan. Ditunggu segera ya, sebelum tunggu segera kehabisan. sahabat SGL.